Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsata Iras, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kebenaran firman Tuhan melalui Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43 dalam tema tersalib sekalipun tidak bersalah. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga tetap ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami setiap saat. Sekarang ini Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Kami yakin firman Tuhan senantiasa menguatkan iman kami. Kami ingin disapa oleh-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Maka isilah bejana hati kami yang kosong dengan kebenaran firman-Mu, yang meneguhkan iman kami, yang memberkati, yang menguatkan kami, sehingga kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami sedia mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33 sampai 43 berkata seperti ini. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita imani adalah Allah kita, Allah yang hebat, yang luar biasa, yang sudah berkorban, yang disalibkan, yang menderita. Dia yang mati, tetapi yang bangkit adalah untuk supaya kita dimenangkan, supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya di bulan April ini kita akan merayakan hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung, juga hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita percaya saudara, sepanjang minggu sengsara
Kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang mengokohkan iman kita, menguatkan iman kita, yang meneguhkan iman kita untuk terus meyakini Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan sepanjang minggu sengsara ini mengantar kita untuk mampu mengoreksi kehidupan, untuk mampu membenahi hidup, untuk mampu membereskan hidup, untuk mampu mengatur kehidupan menjadi lebih baik lagi hari demi hari, supaya kedewasaan iman kita sebagai orang beriman itu akan terpancar lewat keseharian kehidupan kita. Sebab apa artinya saudara kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tetapi kita tidak mampu menerjemahkan? Apa artinya saudara kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ketika kita tidak menjiwai firman itu? Karena itu saudara, biarlah kita hidupi firman yang kita sampaikan, dan kita hidup di dalam firman. Bahkan kita khotbahkan hidup kita, memancarkan kemuliaan Tuhan, supaya dalam hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perenungan kita dalam kitab Injil Lukas sebagai perenungan di minggu sengsara yang ke-6 dalam tema tersalib sekalipun tidak bersalah. Narasi atau cerita yang dikisahkan oleh kitab Injil Lukas melalui Lukas pasal 23 mengisahkan tentang Yesus disalibkan di tempat yang bernama Tengkorak. Oleh Matius juga Markus menulis bahwa Yesus disalibkan di Golgota, tempat Tengkorak. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mereka menyalibkan Yesus. Dikatakan bahwa di sebelah kiri dan kanan ada penjahat. Sehingga sangat ironi saudara, Yesus tidak bersalah, tetapi disalibkan dengan orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa. Ini mau menyatakan bahwa Yesus solider dengan kita. Dia yang tidak berdosa, tetapi dia datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa kita, membebaskan kita dari dosa, sekalipun dia harus menderita, disalibkan, sekalipun dia harus diejek, diludahi, dia dipukul, dia dicambuk. Penderitaan Yesus itu sungguh sangat ironi. Tapi itu semua dia mau nyatakan kepada kita sebagai bukti kasihnya yang begitu besar, kasihnya yang begitu luas, kasihnya yang begitu lebar, kasihnya yang begitu tinggi, kasihnya yang begitu dalam. Artinya tidak terselami kasih Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, solider Allah terhadap kita. Dia dibuat seolah-olah sebagai manusia berdosa, padahal dia tidak berdosa. Dia disalibkan dengan orang-orang yang berdosa. Namun saudara, dalam keadaan yang demikian, Yesus dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara yang kekasih, dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan papa sekalipun, Yesus berkata, ampunilah mereka, mereka yang berdosa, saudara yang dan saya, kita yang berdosa. Yesus, dia memberikan pengampunan, pengampunan yang sejati bagi kita, supaya kita tidak dibelenggu oleh kuasa dosa dan kuasa maut. Dan karena itu saudara, kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh mereka yang telah menyalibkan Yesus. Mereka membuang undi, membagi-bagi pakaian Yesus. Membagi-bagi pakaian Yesus sebagai tanda bahwa mereka betul-betul mengoyakkan tubuh Yesus secara fisik. Tetapi Yesus saudara, dia adalah Allah. Allah yang hidup, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena itu saudara, ketaatan dan kesetiaan Yesus itu sangat-sangat luar biasa. Sebagai bukti kasihnya yang begitu dalam, begitu luar biasa bagi kita manusia. Bahkan saudara, dikisahkan dalam narasi ini, banyak orang yang menyaksikan tentang penyaliban Yesus di Bukit Tengkorak. Tapi tidak ada satu orang pun yang membela Yesus. Tidak ada satu orang pun yang mengaku murid Yesus. Ketika Yesus dia disalibkan, semua mundur. Semua tidak mengakui bahwa mereka itu
adalah orang-orang yang menerima pengajaran Yesus, orang-orang yang menyaksikan mujizat Yesus. Mereka menjadi takut. Mereka bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada manusia. Nah, karena itu saudara, walaupun Yesus sudah di kayu salib, ejekan-ejekan itu tetap ditujukan kepada Yesus. Mereka berkata, orang lain ia selamatkan, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri jika dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Bahkan juga saudara dikatakan para prajurit mengolok-olokkan dia, bahkan mengunjukkan anggur asam kepada Yesus sebagai tanda penghinaan terhadap Yesus. Saudara, seperti ungkapan mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga juga. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia sudah merasakan sakit yang sangat luar biasa, tetapi dia masih disiksa lagi dengan ejekan-ejekan, bahkan dengan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi oleh manusia yang berdosa, yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Di atas kepala Yesus ada tulisan, inilah Raja orang Yahudi. Saudara yang kekasih, lebih ironis lagi dikatakan bahwa ada seorang penjahat yang menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara yang kekasih, kita bisa bayangkan seperti apa perasaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita manusia biasa ciptaan Tuhan, kita tidak sanggup, kita tidak mampu ketika kita menghadapi hal yang demikian, saudara. Tapi Yesus dengan kesetiaan, dengan kesabaran, dengan ketaatan, dia melakoni semuanya itu. Tujuannya hanya satu, supaya kita diselamatkan, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan dikatakan bahwa seorang yang ada di sebelah Yesus, dia juga mengatakan bahwa Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di sini saudara, Yesus dia memberikan pengampunan. Orang yang berdosa, orang yang bersalah, ketika datang dengan ketulusan, ketika datang dengan kesungguhan memohon pengampunan, maka tangan Tuhan terbuka, mengampuni, menerima kita apa adanya, walaupun kita manusia berdosa. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari perenungan firman Tuhan ini, kita mau diingatkan bahwa betapa besar kasih Tuhan, betapa dia sangat mencintai kita, walaupun kita umat berdosa, walaupun kita telah menyalibkan dia, walaupun kita telah mengkhianati dia, tetapi kasihnya menjangkau kita. Karena itu kasih Allah tidak ada batasnya. Kasih Allah itu tidak ada limitnya, unlimited. Kasih manusia ada limit, kasih manusia ada batas. Bahkan kasih manusia seringkali ada udang di balik batu, ada maksud tertentu. Kadangkala orang mengasihi, orang menunjukkan kepedulian kepada orang lain, padahal dia punya maksud tertentu. Tapi Yesus tidak, saudara. Kasihnya murni, kasihnya tulus, kasihnya begitu sempurna yang telah menyelamatkan kita. Karena itu saudara, tema kita, perenungan kita dikatakan tersalib sekalipun tidak bersalah. Memang Yesus tidak bersalah, tapi dia disalibkan. Bahkan saudara, ungkapan mengatakan tidak ada mahkota tanpa salib. Itulah Tuhan Yesus. Itulah peran yang dimainkan oleh Yesus ketika dia ada di tengah-tengah manusia berdosa di dunia ini, saudara. Dia mendapatkan mahkota kemenangan, tapi dia melewati salib, melewati sengsara, melewati penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Maka dari perenungan firman Tuhan ini kita diingatkan, pertama, bahwa salib Yesus itu adalah tanda kemenangan. Salib Yesus itu memberikan kelegaan bagi kita, bahwa beban apapun yang kita pikul, saudara, semua menjadi ringan di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana nyanyian, bahwa ringan semua di Kalvari. Hidup yang penuh berbeban, ringan semua di Kalvari.
Semua manusia punya beban. Semua manusia punya salib. Semua manusia punya tanggungan. Tetapi semua menjadi ringan di dalam Yesus Kristus. Artinya saudara, ketika Yesus dia memberikan contoh bagi kita bagaimana dia memikul salib, bagaimana dia harus tergantung di kayu salib dengan penderitaan dan siksaan yang sangat hebat. Maka kita pun saudara, ketika kita ada dalam kefanaan di dunia ini, tanggungan apapun yang kita pikul, salib apapun, beban apapun saudara yang menindih kehidupan kita, maka Tuhan mengingatkan kita melalui kebenaran firman. Mari kita berserah, mari kita berseru. Sebab ketika kita angkat tangan kepada Tuhan, ketika kita berserah, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan campur tangan dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Karena itu saudara yang kekasih, kita sadari bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, selama Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk menikmati hidup, beban kehidupan itu tidak pernah berhenti. Artinya kita akrab dengan pergumulan, tidak pernah sepi dari pergumulan. Tapi pergumulan itu merupakan suatu proses pembentukan Tuhan untuk kita terus mengakui bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Asalkan saudara, kita selalu datang, kita berserah, kita berseru, dan kita senantiasa hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apapun masalahmu, mari kita datang kepada Tuhan Allah. Semua menjadi ringan di Kalvari, asalkan kita taat dan mengakui Tuhan sebagai Allah kita yang hebat. Kita mau berusaha. Bukan berarti saudara orang punya persoalan, punya pergumulan, kemudian kita statis, kita diam dan tidak berbuat apa-apa. Tapi kita harus punya hikmat saudara, keluar dari persoalan. Dan ketika kita keluar dari persoalan, kita minta Tuhan untuk senantiasa menolong kita. Apapun persoalanmu, persoalan rumah tangga, persoalan suami istri, anak-anak, persoalan ekonomi, persoalan dalam pelayanan, persoalan dalam usaha, persoalan dalam pekerjaan, bahkan kesehatan pun saudara, semua diizinkan Tuhan supaya kita lewati, supaya kita tahu bahwa ada Tuhan. Karena kadang-kala manusia jadi Tuhan kecil yang sering kali menjas seseorang bahwa dialah yang paling hebat. Tapi dengan semua persoalan, pergumulan, dengan semua problem hidup, menyadarkan kita bahwa kita hanyalah ciptaan dan Tuhan adalah Sang Khalik yang terus menyertai perjalanan kehidupan kita. Kemudian saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita juga diingatkan bahwa Yesus dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pengampunan. Yesus sekalipun dia sudah diolok-olok, dia sudah dihina, dia dihianati, dia disalibkan, tapi dia melepaskan pengampunan, memberi ampun, memberi maaf kepada orang lain. Maka demikian pun kehidupan kita di minggu sengsara ini saudara, sebagaimana perenungan kita minggu-minggu yang lalu, hindarilah dendam, lepaskanlah pengampunan kepada orang lain. Maka itulah juga saudara kehidupan kita. Ketika kita tidak hidup mendendam, marah terhadap orang lain. Walaupun kadangkala orang Manado bilang kurang jas sapu-sapu dada. Karena orang sering kali menyakiti hati kita. Tapi mari belajar dari Tuhan Yesus yang mampu mengampuni, yang mampu melepaskan pengampunan kepada orang lain. Walaupun tidak mudah, tidak segampang membalikkan telapak tangan, tapi itulah konsekuensi kita sebagai orang beriman. Itulah salib yang harus kita pikul, bahwa salib Tuhan itu walaupun berat tetapi indah. Salib Tuhan itu walaupun berat karena pergumulan-pergumulan yang hebat, tapi semuanya saudara akan berakhir pada keindahan, pada damai sejahtera, pada sukacita yang besar. Karena kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan itu kehidupan kita sungguh diberkati. Kemudian lagi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar di sini penjahat di bagian akhir narasi atau bacaan kita. Ada yang mengolok-olok Yesus
tapi ada yang memohon pengampunan. Ada yang memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan memberikan pengampunan kepadanya. Maka demikian pun saudara, sebagai manusia kita harus sadar kita ini penuh dengan dosa, berlumuran dosa saudara. Kita tidak layak ada di hadapan Tuhan, disebut sebagai anak Tuhan, tapi kasih-Nya menjangkau kita. Maka saudara, mari kita memohon ampunan dari Tuhan. Mari kita dengan penuh kerendahan hati mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan kiranya membasuh kita dengan darah suci-Nya. Sebab seringkali bahkan setiap hari saudara, kita tidak pernah lepas dari kesalahan. Kita menyakiti hati suami, menyakiti hati istri, menyakiti hati anak-anak, menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan kata-kata yang tidak pantas, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak layak. Tapi ketika kita dalam kerendahan hati mohon ampun supaya Tuhan mengampuni kita, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan pengampunan seperti perkataan Yesus. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itulah pengampunan, itulah kasih Allah yang Ia nyatakan bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menyadari akan keberadaannya. Itulah kita saudara. Mari kita datang di Minggu Sengsara yang terakhir ini. Apalagi kita akan masuk pada Jumat Agung, hari kematian. Kita akan merayakan Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus. Betul-betul saudara, kita merestar kehidupan kita saudara. Kita merefresh kehidupan kita. Kita membaharui kehidupan kita. Kita membereskan hidup kita ini saudara, agar supaya ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita. Hati kita menjadi plong saudara. Artinya komunikasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu terpelihara baik, bagus saudara. Bahkan juga kalau dengan Tuhan itu baik, dengan orang lain itu juga baik. Karena itu saudara, hidup kita sebagaimana yang sudah sangat familiar dalam pendengaran kita adalah menjadi berkat, jadi terang, jadi saksi, jadi garam saudara. Bagaimana kita mau jadi terang ketika kita senantiasa hidup dalam kegelapan? Hati kita, pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang gelap, hal-hal yang negatif. Otomatis tidak jadi terang. Bagaimana saudara orang mau jadi garam? Bagaimana kita jadi berkat sementara kita senantiasa hidup dalam kemarahan, keegoisan, akar pahit masih ada dalam diri kita. Maka di Minggu Sengsara ini, mari kita tanggalkan semuanya. Torang kasih tinggal semua. Kita hidup baru di dalam Tuhan sebagai ciptaan baru yang menikmati hidup yang penuh dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara akan mengalami kasih setia Tuhan. Maka marilah kita untuk senantiasa mengoreksi kehidupan kita, hidup dalam ketaatan, kesetiaan walaupun tidak mudah. Tapi sebagaimana pengakuan kita mengikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Salib akan kita nikmati dengan sukacita. Dan kita akan mencapai mahkota kemenangan ketika kita senantiasa hidup bersama dengan Tuhan, bangun komunikasi relasi yang baik dengan orang lain, agar supaya di sana terang kita bersinar, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa besar kasih Tuhan menjangkau kami dimanapun berada. Minggu Sengsara yang terakhir, kami diingatkan Tuhan untuk senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk senantiasa hidup dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kami senantiasa jadi garam, jadi berkat, membawa sukacita dan kegembiraan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, di akhir perenungan ini, saya Pendeta Tirsa Tairas mengucapkan banyak selamat kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah diperkenankan Tuhan melalui sidang sinode ke-81 Gereja Masehi Injili di Minahasa,
menjadi badan pekerja Majelis Sinode, mulai dari Ketua Bapak Pendeta Dr. Hein Arina bersama para wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, juga wakil bendahara yang Tuhan telah pilih, Tuhan telah pakai, bahkan melalui sidang Majelis Sinode ke-81 yang sudah dilaksanakan dari tanggal 28 sampai 30 Maret berjalan dengan baik. Percaya bahwa itu semua adalah kuasa Roh Kudus yang telah menggerakkan para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dalam utusan wilayah dan jemaat untuk memilih, dan semua boleh berjalan dengan baik. Kita yakin bahwa Gemim ke depan semakin eksis, semakin diberkati, semakin bersinar, dan jadi berkat bagi banyak orang. Doa dan harapan kita semua sebagai warga jemaat, warga gereja, badan pekerja Majelis Sinode yang akan melayani di tahun 2022 sampai 2027 akan senantiasa memiliki hati sebagai hamba yang melayani Tuhan, yang jadi berkat dalam kesaksian pelayanan dimanapun berada. Tuhan memberkati. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan penuh kerendahan hati saya berharap tetap dukung YouTube channel Tirsa Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, like, subscribe, dan bagikan video ini jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin.